Tanggal 1 Februari dan 1 Agustus, Pak. 1 Februari dan 1 Agustus. Baik, terima kasih Mbak Hasbia. Yang lain? 1 Maret, Pak. 1 Maret Dan 1 September. 1 Maret dan 1 September. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeo. Seperti biasa, Bocambeo selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeo kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya. Kita akan masuk kepada pembahasan kasus untuk pertemuan ini yang berhubungan dengan penjualan angsuran. Baik ya, kita masuk kepada soal ya, kepada soal agar kita mudah dalam memahami bagaimana sih perlakuan akuntansi itu terhadap penjualan angsuran atau penjualan cicilan. Sampaikan ada 2 metode yang dapat digunakan dalam pengakuan laba kotor untuk penjualan angsuran. Yang dimana yang pertama adalah laba kotor diakui pada saat terjadinya penjualan angsuran. Yang kedua adalah laba kotor diakui secara proporsional pada saat adanya pembayaran atau adanya penerimaan kas. Baik ya, kita masuk ke soal. Soal yang perlu kita bahas hari ini, di sana dia katakan apa? Pada tanggal 1 September 2015 ya, perusahaan Ranaka Properti menjual 20 unit rumah dengan harga pokok per kaplingnya adalah 300 juta. Dan dijual dengan harga per kapling sebesar 400 juta. Dan bunga yang ditetapkan adalah 12% per tahun. Dalam penjualan ini uang muka yang dapat diinginkan atau uang muka yang diinginkan oleh PT Ranaka atau perusahaan Ranaka ini adalah sebesar 20% dari harga jual. Dan ya sisa pembayarannya akan dilakukan setiap semester selama 5 tahun. Oke. Saya ulangi kembali ya. Ranaka menjual 20 unit rumah yang dimana per kaplingnya itu adalah 300 juta. Dan dijual dengan harga 400 juta. Bunga yang bunga yang ditetapkan itu adalah 12% per tahun. Di mana ya PT Ranaka ini menginginkan ya uang muka atau yang sebagai down payment-nya itu adalah 20% dari harga jual. Dan untuk sisanya adalah dilakukan pembayaran setiap semester selama 5 tahun. Sebelum kita lanjut, maka ya kita harus pahami dulu yang berkaitan dengan ya di mana dia katakan apa? Sisa pembayarannya itu dilakukan setiap semester selama 5 tahun. Ya, maka kita harus pahami dulu berapa kalikah ya PT Ranaka ini menerima pembayaran untuk sisa dari penjualan rumah tersebut. Berapa kali? 10, Pak. 10 kali.
Karena dikatakan apa? Ya, dibayar setiap semester. Artinya apa? Dibayar setiap 6 bulan sekali. Ya, dibayar setiap 6 bulan sekali selama 5 tahun. Sehingga dalam hal ini PT Ranaka ini akan menerima sisa pembayarannya itu ya selama 10 kali. Ya. Akan menerima pembayarannya terus 10 kali. Dengan jangka waktunya adalah 5 tahun. Nah, tanggal berapakah ya dari soal tersebut, tanggal berapakah PT Ranaka itu akan menerima pembayaran? Setiap tanggal berapa? Tanggal 1 Februari dan 1 Agustus, Pak. 1 Februari dan 1 Agustus. Baik, terima kasih Mbak Hasbia. Yang lain? 1 Maret, Pak. 1 Maret Dan 1 September. 1 Maret dan 1 September. Oke, satu orang lagi. Saya Ya, 1 April dan dan 1 April dan 1 Oktober. 1 April dan 1 Oktober ya. Mundur ya, mundur. Baik ya. Mas Wayudi katakan 1 April dan 1 Oktober. Mbak Hasbi ya, dikoreksi kembali jadi 1 Maret dan 1 September. Mas Eki mengatakan 1 Maret dan 1 September. Maka ya, PT Ranaka ini akan menerima pembayarannya itu ya, pembayarannya diterima setiap tanggal 1 September dan 1 Maret. Ya. Karena penjualannya itu dilakukan pada tanggal 1 September, maka bulan September adalah sudah masuk dalam hitungan. Sehingga ya PT Ranaka akan mengakui atau mencatat setiap penerimaan pembayaran itu pada tanggal 1 September dan 1 Maret. Ya. Untuk itu bagaimanakah perlakuan akuntansi atas transaksi tersebut ya? Yang pertama nanti kita akan membahas dulu bagaimana kalau pengakuannya itu dilakukan ya, pengakuan laba kotornya itu dilakukan pada saat transaksi. Artinya kita melakukan pencatatan akuntansi atas transaksi tersebut untuk laba kotornya langsung diaku sekaligus pada tanggal 1 September. Nah, dari transaksi ini ya, dari transaksi ini karena dari bulan September sampai dengan bulan Desember itu adalah masih 4 bulan, maka ya nanti pada akhir tahun harus dilakukan penyesuaian. Untuk itu dari transaksi ini yang pertama yang perlu kita bahas adalah yang berkaitan dengan apa? Kita akan membuat yang berhubungan dengan ya rencana pembayaran angsuran ya. Jadi kita membuat sebuah tabel yang berhubungan dengan ya pembayaran angsuran atau penerimaan pembayaran angsuran. Yang kedua adalah kita nanti akan membahas yang berkaitan dengan bagaimana jurnal yang terbentuk ya untuk penjualan angsuran dengan menggunakan 2 metode. Ya, metode laba kotor diakui pada saat penjualan dan metode laba kotor diakui pada saat penerimaan kas atau secara proporsional. Maka kita akan membahas yang pertama dulu yang berkaitan dengan rencana pembayaran angsuran atau kita menerima pembayaran itu adalah tadi kita sudah tahu bersama bahwa setiap tanggal 1 September dan 1 Maret kita harus menerima pembayaran. Sehingga ya ketika kita sudah tahu dan membuat sebuah ya tabel perencanaan penerimaan pembayaran, maka kita tahu juga ya saat kapan kita melakukan pencatatan. Nah, kita akan lihat bersama ya. Nah, saya akan langsung memberikan sebuah tabel perhitungan ya, tabel perhitungan terkait dengan rencana pembayaran angsuran atau ya rencana penerimaan pembayaran angsuran. Tabel ini yang akan digunakan ya, yang akan digunakan oleh PT Ranaka untuk mengingatkan dia bahwa setiap tanggal sekian kita harus melakukan ya
pengakuan atas penjualan angsuran untuk 20 unit rumah. Ya, yang dimana di situ ada tanggal 1 September dan 1 Maret sampai dengan tahun 2020. Karena tadi dikatakan apa? Pembayarannya dilakukan setiap 6 semester selama 5 tahun. Maka ya kalau kita lihat dari tabel tersebut adalah harga jual yang diperoleh dari 20 unit rumah ini adalah sebesar 8 berapa itu? 8 miliar. Miliar, Pak. 8 miliar. Ya, 8 miliar. Nah, dari situ kalau kita melihat tadi dia katakan apa? Ya, dia katakan perusahaan menginginkan ya down payment atau uang mukanya itu adalah sebesar 20% dari harga jual. Ya, 20% dari harga jual. Nah, maka dalam hal ini teman-teman ya, saya minta teman-teman untuk mencocokkan atau memverifikasi apakah nilai tersebut benar yang berkaitan dengan DP. Kalau kita menghitung 20% dari 8 juta, ya hitungan saya adalah 6.400.000.000. Ya. Jadi pada tanggal 1 September PT Ranaka itu menerima uang muka sebesar 6.400.000.000. Ya, dari mana tadi 6.400.000.000 itu dari 20% ya, 20% uang muka yang diinginkan. Setelah itu teman-teman ya, apakah benar? Salah, Pak. Salah? 20% dari 8 miliar kan 1 miliar. 1M600, Pak. Benar, Pak. Oke. 1.600.000.000. Iya. Terima kasih. Berarti perhitungannya kalkulatornya ada ya. Uang mukanya itu adalah ada di sebelah tabel angsuran tetap. Ya. Di sini adalah pokok pinjaman ya. Puji Tuhan. Jadi teman-teman sudah ngitung ya. Habis itu teman-teman kita lihat ya pada saat tanggal 1 September itu dia akan memberikan DP sebesar 20% ya, 20%. Maka ya pada tanggal 1 September itu perusahaan itu mengakui adanya DP sebesar 1.600.000.000. Sehingga sisa angsuran pokok atau sisa pinjamannya itu adalah pada tanggal 1 September setelah menerima DP adalah sebesar 6.400.000.000. Nah, pertanyaannya adalah nilai berapakah yang dikenakan bunga sebesar 2%? Apakah nilai 8 miliar atau nilai 6 miliar? Nilai berapakah yang dikenai bunga sebesar 12%? Apakah nilai pokok pinjaman sebesar 8 miliar atau nilai pokok pinjaman dikurangi dengan DP? Yaitu nilainya adalah 6.400.000.000. 6.400.000.000, Pak. 6.400.000.000. Baik, terima kasih ya, Mbak siapa nih? Mbak Fatima ya. Mudah-mudahan saya tidak salah. Baik ya. Yang dikenai bunga sebesar 2% itu per tahun itu adalah ya nilai harga pokok dikurangi dengan uang muka yaitu sebesar 6.400.000. Kalau kita melihat di sini adalah tadi dia katakan apa? Dia akan membayar setiap ya 6 semester. Setiap semester ya artinya apa? 6 bulan sekali dilakukan pembayaran. Maka ya kalau selama 5 tahun maka 10 kali dilakukan pembayaran atau penerimaan. Maka dalam hal ini adalah angsuran tetap yang diakui ya oleh PT Ranaka itu adalah sisa pinjaman dibagi dengan 10.
Ya. Sisa pinjaman dibagi dengan 10. Ya, maka di situ adalah teman-teman bisa lihat angsuran tetapnya itu adalah sebesar 640 juta. Ya, sebesar berapa? 640 juta. Maka ya pada penerimaan angsuran pertama ya, pada penerimaan angsuran pertama yaitu di tanggal 1 Maret ya, di 1 Maret itu kalau dari tabel perencanaan ini ya, maka ya dia akan menerima jumlah pembayaran sebesar 1 juta ya, 1.024 juta, yaitu dari ya angsuran pokok ditambah dengan bunga. Ditambah dengan bunga sebesar 12%. Nah, bunganya dari mana ya? Untuk angsuran pertama, maka ya bunga yang pertama itu ya 12% dikali dengan sisa pinjaman yaitu 6.400.000. Lalu ya, dibagi 2. Atau bisa teman-teman menghitung 6 ya, 6 dikali 12% ya, dibagi 12 dikali dengan sisa pinjaman. Ya, kalau teman-teman mau panjang ya 6 bulan ya 6 dibagi 12 dikali 12 dikali dengan sisa pinjaman. Nah, kalau mau yang sederhana adalah karena dia katakan pembayarannya per semester, artinya pas tahun itu 2 kali pembayaran. Maka tinggal ya 2% ini 12% dibagi 2. Ya. Sehingga di situ adalah ya diperoleh bunga pada angsuran pertama itu adalah sebesar 384 juta. Itu di tahun pertama. Sampai dengan tahun yang terakhir atau sampai dengan angsuran terakhir ya, bunga yang diperoleh itu semakin kecil. Kenapa semakin kecil ya? Karena sisa pokok pinjamannya itu adalah semakin tahun semakin berkurang. Ya, karena tadi saya katakan adalah bunga itu adalah dari sisa pinjaman. Ya, sehingga ya sampai dengan angsuran ke-10 bunganya itu semakin kecil. Oke, ya. Untuk ini ya, untuk tabel ini maka nanti teman-teman coba untuk meng-cross-check atau mencocokkan kembali ya, apakah ya perhitungan yang saya tampilkan ini adalah sudah sesuai. Ya, yang dimana di bunga di sini adalah untuk tanggal 1 Maret itu adalah bunga 384 juta itu diperoleh dari 12 dikali dengan 6.400.000 dibagi 2. Ya, begitu terus selanjutnya sampai dengan angsuran yang ke-10. Oke ya. Maka kita lanjut kepada soal yang kedua. Tadi dia katakan apa? Terkait dengan bagaimana ya jurnal yang terbentuk dari penjualan angsuran ini jika kita menggunakan ya atau kita mengakui laba kotornya itu diakui pada saat transaksi. Nah, sebelum saya ke sana, saya mau bertanya dulu ya, berapakah laba yang diperoleh dari penjualan ini? Berapa laba yang diperoleh? Rp2.112.000.000. 2.112.000.000. Ada yang 2.112.000.000. Baik, yang lain? Yang lain? Rp4.112.000.000. 4 miliar. Baik. Ada yang lain? Saya ke belakang lagi. Ada yang lain? Semoga dari saya menunjukkan soal ada yang bisa
Ada 2 versi ya. Ada 2M, Pak. Berapa? 2M, Pak. 2M ya. Jadi laba yang diperoleh dari penjualan ini adalah sebesar 2 miliar. Ya, sebesar 2 miliar. Ya. Karena tadi saya katakan bagaimana kita mengakui laba pada saat ya terjadi transaksi. Maka ya kita kurangi ya harga pokok atau harga jual dikurangi dengan harga pokok. Ya, harga jual dikurangi dengan harga pokok. Harga pokok dari 20 unit ini adalah sebesar 6 miliar. Ya, harga jualnya adalah sebesar 8 miliar. Maka dalam hal ini adalah laba yang diakui ya ketika kita menggunakan metode yang pertama ini adalah ya laba yang diakui ya pada saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2 miliar. Nah, bagaimana jurnal yang terbentuk ya? Jurnal pertama yang terbentuk pada saat terjadinya transaksi dengan menggunakan metode ya laba kotor diakui pada saat transaksi, maka dia akan mendebet karena adanya penerimaan uang muka ya, maka ada penambahan kas. Ya, adanya penerimaan uang muka, adanya penambahan kas dan masih ada sisa, maka diakui sebagai piutang angsuran. Yang dimana ya terkait dengan akun-akun ya akun-akun dalam penjualan akuntansi saya membahas kemarin adalah bahwa ya dalam penjualan angsuran itu ya akun piutang itu harus ya khusus untuk piutang penjualan angsuran harus dipisahkan dengan piutang usaha yang lain. Maka dalam hal ini diberi sebuah akun yang namanya ya piutang angsuran. Ya. Sehingga ya jurnalnya di situ adalah ya mendebet kas sebesar 1.600.000.000 dan piutang angsuran sebesar 600.400.000 ya 6.400.000.000 dan mengkredit rumah. Ya, kalau mau dikredit bangunan juga boleh. Mau dikredit aset tetap juga boleh ya, tapi lebih spesifik ya. Lebih spesifik aja akunnya. Sehingga di situ ya mengkredit rumah sebesar 6 miliar ya. Yang diaku rumah itu adalah harga pokoknya. Ya, nilai harga pokok. Sehingga ada timbul laba penjualan. Maka di situ adalah kreditnya adalah laba penjualan sebesar 2 miliar. Oke. Nah, transaksi yang pertama ini adalah ya jurnal yang pertama ini adalah diakui atau dicatat pada saat tanggal 1 September terjadinya transaksi. Ya. Nah, bagaimana jurnal yang dilakukan pada saat akhir tahun? Ya. Akhir tahun. Karena akhir tahun harus tutup buku, maka harus melakukan yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, harus dilakukan jurnal penyesuaian. Nah, pada akhir tahun untuk ya tahun 2015 ini, maka harus melakukan penyesuaian atas pendapatan bunga. Ya, melakukan penyesuaian atas pendapatan bunga. Ya. Maka ya jurnal yang terbentuk pada saat kita melakukan ya penyesuaian pada tanggal 31 Desember itu adalah ya kita mengakui adanya piutang bunga dan yang mengkredit pendapatan bunga. Yang dimana di sini adalah nilainya adalah 256 juta. Nah, diperoleh dari mana? Itu diperoleh dari ya diperoleh dari 4 bulan. Ya. Pendapatan bunga selama 4 bulan. Maka rumusnya adalah ya, perhatikan ya, nanti silakan mau ditulis silakan. Maka rumusnya adalah 4 dibagi 12 ya, 4 dibagi 12 dikali dengan 12% dikali dengan
Piutang angsuran sebesar berapa? 6.400.000.000. Maka ya, piutang bunga yang harus disesuaikan ya, piutang bunga yang harus disesuaikan pada akhir tahun itu adalah sebesar 256 juta. Oke, ya. Setelah kita melakukan penyesuaian, maka karena terkait dengan tutup buku, maka kita harus melakukan yang namanya apa? Melakukan atau menyusun yang namanya jurnal penutup. Ya. Kita harus melakukan apa? Atau menyusun apa? Menyusun yang namanya jurnal penutup. Untuk menutup apa? Untuk menutup rekening nominal. Ya, untuk menutup rekening nominal. Yang dimana yang perlu kita tutup adalah yang pertama, ya, kita menutup yang berhubungan dengan laba. Ya. Laba penjualan sebesar 200 juta, ya. Dan juga yang berkaitan dengan pendapatan bunga. Ditutup kemana? Masih ingat? Ikhtisar laba rugi, Pak. Ikhtisar laba rugi. Maka pada akhir tahun yang berkaitan dengan penutupan buku, maka kita menutup yang berhubungan dengan laba penjualan. Laba penjualan ditutup ditutup ke akun ikhtisar laba rugi, dan juga ya pendapatan bunga ditutup ke akun ikhtisar laba rugi. Maka jurnal yang terbentuk adalah seperti ini. Oke. Baik, selanjutnya teman-teman ya. Selanjutnya yang dimana tadi kita menyesuaikan ya pendapatan bunga selama 4 bulan ya, kita sudah sesuaikan dan kita sudah tutup ya. Karena di sini adalah kita belum menerima pembayarannya ya. Karena kita belum menerima pembayaran tapi sudah kita tutup, maka di awal periode atau di awal tahun ya, di awal tahun maka kita lakukan ya jurnal pembalik. Ya. Kita lakukan apa? Jurnal pembalik. Untuk apa? Untuk menimbulkan kembali yang berhubungan dengan pendapatan bunga. Oke, saya ulangi kembali ya. Pada akhir tahun ya, kita sudah menutup yang namanya pendapatan bunga yang belum kita terima gitu kan ya. Kita sudah menutup sebuah akun tapi pembayarannya belum kita terima. Maka bagaimana di awal periode agar pendapatan itu masih kita akui ya? Di awal periode maka kita lakukan apa? Jurnal pembalik. Ya, jurnalnya dibalik. Untuk apa sih kegunaannya? Ya, untuk menimbulkan kembali piutang bunga yang sudah kita tutup. Maka jurnal yang terbentuk adalah ya. Jurnal yang terbentuk menjadi ya debit rekening pendapat bunga dan kreditnya adalah piutang bunga. Oke. Baik ya. Kita lanjut ya. Karena di awal di 1 Januari atau di awal tahun kita melakukan jurnal pembalik atas piutang, maka ya kita akan mengaku yang berhubungan dengan pada saat kita menerima angsuran pertama. Ya. Kita akan melakukan pencatatan atas penerimaan angsuran pertama. Nah, bagaimana jurnal yang terbentuk pada saat penerimaan angsuran pertama ya?
pada saat penerimaan angsuran pertama adalah jurnal yang terbentuk itu adalah mendebet kas ya dan mengkredit piutang angsuran dan pendapatan bunga. Ya, sehingga ya pada penerimaan pembayaran angsuran pertama ya, jurnal yang terbentuk itu adalah mendebet kas sebesar 1.024 juta dan kreditnya piutang angsuran sebesar 640 dan kreditnya adalah pendapatan bunga sebesar 384. Atau mungkin yang masih ada yang bertanya, Pak, pendapatan bunganya 384 ya. Tadi teman-teman bisa lihat di tabel ya, di rencana pembayaran itu sudah ada nilai 384. Nah, kalau kita mau perhitungkan kembali, maka ya kita akan menghitung kembali adalah 6 dibagi 12 dikali dengan ya Oke, baik ya. Kalau kita sedikit lagi ke belakang ya terkait dengan pendapatan bunga ya. Maka di sini kita bisa lihat ya. Tadi dari mana ya? 12% dari sisa pinjaman atau angsuran sisa pinjaman sebesar 6.400.000.000 dibagi dengan 2 ya. Maka kalau kita mau ya secara langsung di sini 384 kita ya 6% kok 6% ya 6 ya 6 dikali dengan 12% dikali dengan 6 miliar ya 2.400.000.000. Oke. Oke, baik ya. Setelah kita mengakui atau mencatat yang berhubungan dengan penerimaan angsuran pertama, maka kita coba lihat ya bagaimana kita mencatat yang berhubungan dengan penerimaan angsuran kedua. Pada penerimaan angsuran kedua ya, jurnal yang terbentuk juga sama ya. Jurnal yang terbentuk juga sama. Namun kas yang diterima adalah semakin berkurang atau semakin turun ya. Penerimaan kasnya semakin kurang karena apa? Karena adanya perubahan terhadap angsuran pokok. Terhadap ya sisa pinjaman. Ya. Penerimaan kas pada angsuran kedua itu semakin berkurang karena adanya pengurangan terhadap sisa pinjaman. Ya. Sisa pinjaman semakin berkurang akan mempengaruhi yang berhubungan dengan pendapatan bunga. Sehingga di sini adalah pada angsuran kedua ya kas yang diterima adalah 985.600.000 rupiah ya. Piutang angsurannya masih tetap karena angsuran tetap sebesar 640 juta. Pendapatan angsurannya pendapatan bunganya adalah 345.600. Lalu teman-teman ya, setelah kita menerima angsuran kedua ya seperti biasa kita harus melakukan apa? Kita harus melakukan yang berhubungan dengan apa? Menyesuaikan ya. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan ya pendapatan bunga selama 4 bulan. Ya. Jurnal yang terbentuk bagaimana? Jurnal yang terbentuk akan seperti awal ya, jurnalnya masih tetap sama. Ya. Namun pendapatan bunga yang disesuaikan itu adalah semakin berkurang, yaitu sebesar 204.800. Nah, teman-teman, untuk ya setelah kita melakukan penyesuaian di 31 Desember ya 2016 ini, maka seperti biasa juga harus melakukan penutupan ya. Untuk menutup
Oke. Wow. Baru masuk ya, Mbak Melda. Oke. Ya, maka seperti biasa teman-teman, ya. Cuman mau info, nanti jam kedua kelas kami itu ada mata kuliahnya Pak Ulu, penggantian jam hari Kamis lalu. Baik, terima kasih. Ya, berarti kita selesai pas di jam 8 ya. Iya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mas Wayudi. Ya, saya pastikan sampai dengan jam 8 semua soal sudah selesai ya. Baik ya. Saya lanjut ya. Nah, saya lanjut ya. Pada tahun 2016 ya, seperti biasa kita harus melakukan penutupan ya. Kita harus menutup piutang ya. Pendapatan bunga. Nah, apa yang tidak kita tutup di sini ya, cuman bedanya di tahun kedua kita tidak lagi menutup yang berhubungan dengan laba penjualan. Ya, karena kita sudah menutup pada tahun pertama, yaitu tahun 2015. Maka di tahun kedua ya, dan tahun sampai dengan tahun kelima ya, kita tidak lagi menutup yang berhubungan dengan laba penjualan. Ya, yang kita tutup hanya yang berkaitan dengan pendapatan bunga. Ya, setelah kita tutup di akhir tahun, maka di awal tahun kita harus melakukan ya jurnal pembalik untuk menimbulkan kembali piutang yang sudah kita pendapatan piutang yang sudah kita tutup. Nah, begitu terus sampai dengan tahun yang kelima atau sampai dengan angsuran yang ke-10. Ya, jadi jurnal semua sama ya, cuman bedanya adalah beda pada nilai. Ya, beda pada nilai. Karena semakin tahun maka nilainya semakin berkurang. Kasnya semakin berkurang akibat dari apa? Akibat dari pendapatan bunganya berkurang. Pendapatan bunganya berkurang akibat dari ya sisa angsurannya juga semakin sisa pinjamannya juga semakin berkurang. Nah, sehingga ya untuk metode yang pertama yang berhubungan dengan laba kotor diakui saat terjadinya transaksi, saya berhenti sampai di saya akan memberikan contoh sampai di tahun 2016 ya. Untuk selanjutnya silakan nanti teman-teman ya oret-oret sendiri di rumah, karena jurnal yang sama namun bedanya, saya ulangi kembali ya, jurnal yang sama namun bedanya adalah yang pertama ya, tidak ada pengakuan untuk laba kotor ya, dan hanya kita melakukan melakukan penyesuaian atas pendapatan bunga dan melakukan penutupan pendapatan bunga dan melakukan jurnal pembalik atas pendapatan bunga ya. Gitu ya teman-teman ya. Baik ya, saya lanjut kepada metode yang kedua ya. Di metode yang kedua ya, yang dimana tadi saya katakan metode kedua adalah kita mengakui laba kotor itu secara proporsional. Artinya apa? Kita mengakui setiap kali adanya pembayaran atau diakui pada saat kita menerima pembayaran atau ada penerimaan kas ya. Bagaimana? Menarik kan materi hari ini? Menarik kan? Jika menarik, silahkan berikan komen yang terbaik di kolom komentar, teman-teman. Ya, silahkan berikan komentar yang terbaik. Ya, dan jangan lupa ya, jika tadi materinya menarik, jangan lupa untuk untuk subscribe ya, dan juga like. Karena apa? Subscribe satu subscribe dari teman-teman itu akan memberikan dukungan terbesar kepada channel Bocambeo. Agar apa? Agar channel Bocambeo terus berkembang.